It's a normal thing to visit the Temple Mount, and every Jew can visit the Temple Mount exactly as every Arab can visit any other place in the country. And though all of us would like to have peace, all of us are committed to peace, I cannot see any possibility for real peace if Jews were not allowed to go to the holiest place that belonged to them. Jews will be visiting the Temple Mount, their most sacred place, the holiest of Intifada fase kedua adalah fase perjuangan dengan pisau dan bom Molotov, di mana dilakukan serangan-serangan yang bersifat sporadis. Fase ini juga sebenarnya bersamaan dengan fase menggunakan batu. Pada fase berikutnya adalah fase menggunakan senjata. Senjata-senjata itu adalah hasil rampasan dari tentara Israel yang kemudian digunakan kembali untuk menyerang mereka kembali. Pada fase yang lebih besar, bermunculan bom mobil dan bom istisyad. Serial perang antara Israel-Palestina nyatanya tetap saja berlanjut. Pasca perjanjian Oslo, keadaan kembali menegang. Kali ini, serial perang Israel-Palestina dimulai dengan sikap sembrono dari Ariel Sharon yang melakukan tindakan provokasi. Dengan membawa pasukan Israel ke dalam Masjid Al-Aqsa, kunjungan dilakukan pada tanggal 28 September tahun 2000. Ariel Sharon mengeluarkan pernyataan kontroversial yang memprovokasi umat Islam, terutama Muslim Palestina. Temple Mount berada di tangan kita, ujar Sharon. Atas pernyataan kontroversialnya itu bentrokan pun pecah. Hampir setiap hari, bentrokan terjadi. Tentara dan polisi Zionis melakukan operasi khusus untuk menghukum para pejuang. Tentara Israel banyak melakukan serangan udara di daerah yang padat penduduk di jalur Gaza, dan aksi kericuhan di tepi barat, termasuk di kamp-kamp pengungsi. Bentrokan juga pecah di dalam komplek Masjid Al-Aqsa. Tentara dan polisi Zionis dengan semena-mena melepaskan tembakan peluru karet, gas air mata dan granat kejut ke jamaah masjid. Mereka masuk ke dalam masjid dengan menggunakan sepatu pantofel. Atas kejadian itu, sejumlah infrastruktur di dalam masjid rusak, termasuk karpet yang terbakar. Israel menambahkan kesemena-menaannya juga dengan menerapkan pembatasan ke Al-Aqsa bagi umat Islam. Aksi bentrokan pun merembet keluar kompleks masjid. Pemuda-pemuda Palestina di tepi barat melemparkan batu, bom Molotov ke tentara dan polisi Israel. Aksi perlawanan itu tidak hanya melibatkan para lelaki namun juga remaja putri Palestina. Tidak hanya itu saja, sejumlah warga Palestina yang nekat, mereka melakukan aksi penusukan atau penikaman. Sasarannya adalah tentara dan warga Israel. Kebiadaban tentara dan polisi Israel semakin menjadi dengan ditembaknya seorang anak yang baru kelas 5 SD bernama Muhammad Al-Dura. Al-Dura dibantai di dalam pelukan ayahnya oleh tentara Israel. Bukan hanya itu, tentara Israel juga menembaki mobil-mobil ambulans yang ada di sekitarnya. Gerakan Intifada sendiri memiliki beberapa karakter yang menyebabkan gerakan ini menjadi begitu fenomenal. Pertama, gerakan ini terjadi serentak di seluruh Palestina.
Maksudnya adalah seluruh bangsa Palestina di setiap tempat, kota, desa, dan kem-kem. Mereka serentak melakukan intifada. Kedua, gerakan ini melibatkan seluruh kelompok masyarakat yang ada di Palestina. Dari laki-laki dan perempuan, tua dan muda mereka serentak melakukan perlawanan. Perlawanan terhadap Israel tidak terbatas pada kelompok organisasi nasional atau kepartaian saja, tetapi dilakukan oleh seluruh rakyat. Artinya, setiap orang adalah pelaku intifada. Ketiga, gerakan ini terjadi secara kontinu. Setiap hari terjadi bentrokan antara bangsa Palestina dengan tentara Israel. Mereka melakukannya secara terus-menerus tanpa henti dengan berbagai strategi. Keempat, berkarakteristik penuh keberanian dan pengorbanan dengan nama jihad. Hal ini ditandai dengan hampir setiap harinya tercipta syuhada. Menjadi syuhada bukanlah sebuah kematian biasa karena menjadi syuhada banyak mengandung keutamaan. Kelima, pihak yang pertama mengambil peran inisiatif jihad yang bernama Intifada ini adalah warga yang berada di dalam wilayah yang terjajah tepi barat dan jalur Gaza. Mereka yang merasakan penindasan dan kekejaman dari tentara Zionis Israel sehingga mereka adalah pelopor gerakan intifada ini. Keenam, senjata yang digunakan oleh para pelaku intifada hanyalah batu-batu kerikil dan ban-ban bekas. Sementara, pasukan Israel menghadapi mereka dengan berbagai perlengkapan senjata mutakhir. Namun, karena hal itulah justru masyarakat dunia memberikan simpatinya kepada bangsa Palestina. Ketujuh, para pelaku intifada memiliki keyakinan agama Islam yang kuat, bahwa melawan kaum Zionis adalah bagian dari jihad fisabilillah dan jika tewas, Tuhan akan langsung menempatkan mereka di dalam surga. Konsep inilah yang membuat rakyat Palestina memiliki kekuatan lebih dalam menghadapi kaum Zionis. Gerakan intifada memanglah bukan gerakan bersenjata besar seperti rudal ataupun mortir. Gerakan ini adalah gerakan perlawanan yang bermula dari kem-kem atas respon yang dilakukan oleh Israel di tanah air Palestina. Gerakan intifada membuka mata dunia tentang penjajahan yang dilakukan oleh Israel di tanah Palestina.